Shalom teman-teman, selamat hari Jumat. Kembali lagi bersama saya Kezia dari kelas 8. Bagaimana kabarnya? Aku harap semuanya baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita kembali ibadah bersama secara online. Walaupun secara online tentunya tidak mengurangi semangat dan rasa sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan ya. Sebelum ibadah, aku mau mengingatkan untuk mengambil sikap sama seperti kita sedang beribadah bersama di sekolah ya. Jadi, sebelum ibadah, menggunakan pakaian yang rapi, menyiapkan Alkitab, juga mengambil sikap duduk yang sopan, tidak sambil tidur-tiduran ya. Nah, ibadah hari ini dipimpin oleh Ibu Deborah Panjaitan. Sebelum memulai ibadah, aku berikan waktu untuk semua mengambil saat teduh. Baik, jika sudah, aku mau ajak kita semua bangkit berdiri dan bernyanyi dari NKB 167, Tuhan Yesus Sahabatku. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa untuk memohon penyertaan Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan, hari ini kita memulai ibadah kita. Semoga ibadah ini berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Aku mau mengajak kita semua menyiapkan Alkitab untuk membaca Mazmur pujian. Baik, mari kita buka Mazmur 50 ayat 1 sampai dengan 15. Demikian Mazmur pujian kali ini, semuanya dipersilakan duduk. Baik, kita akan masuk ke pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya, aku mau ajak kita semua bernyanyi Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, di mana Tuhan memberikan kami kesehatan hingga pada pagi hari yang indah ini. Tuhan Yesus, di sini kami berdoa,
Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan dengarkan ini kiranya menjadi petunjuk dalam hidup kami masing-masing. Hanya dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami bersatu dalam doa. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Terima kasih sudah hadir di ibadah online hari ini dan semoga kita sehat selalu. Oke, di sini Ibu mengangkat sebuah tema tentang remaja Kristen yang bijaksana. Sebelum kita membaca Alkitab, kita dengarkan dulu tentang penjelasan remaja Kristen yang bijaksana. Landasan firman Tuhan untuk tema tersebut diambil dari kitab Mazmur 90 ayat yang ke-12. Secara keseluruhan, Mazmur 90 ini ditulis oleh Musa dalam nada doa permohonan. Tentu kita bisa mendapatkan pelajaran kehidupan yang sangat penting dan berarti. Nah, tentu kita mendapatkan khususnya bagi para remaja Kristen yang hidup dalam situasi dan kondisi hidup yang penuh permasalahan yang penuh dihadapinya. Nah, berarti di sini kita harus menggunakan akal sehat, menggunakan pikiran kita agar kita bisa mengatasi setiap permasalahan kita. Nah, apa hubungan tema ini dengan ayat Alkitab yang akan Ibu ambil salah satu dari Injil ini, yaitu tertulis dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Sekarang kita buka Alkitab kita, yaitu kita buka Mazmur 90 ayat 12. Nah, sekarang kita baca sama-sama. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, ayat ini mengajarkan kita supaya kita menjadi orang yang bijaksana, ya. Nah, di sini di dalam tema ini juga itu dikatakan ada yang bernama Salomo minta Salomo ditanya oleh Tuhan, mau minta apa daripadaku, katanya sama Salomo. Nah, Salomo tidak meminta kekayaan, tidak meminta harta, tidak meminta emas, tapi Salomo minta sama Tuhan, yaitu begini doanya. Tuhan, bagaimana saya dapat memimpin bangsa yang begini besar? Berilah saya hikmat untuk dapat membedakan yang baik dan yang jahat, untuk mengerti kehendak-Mu. Nah, inilah doa Salomo kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, bukan dia minta emas, bukan dia minta harta dunia, dan bukan dia minta yang lain, tapi dia meminta hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan bijaksana? Bijaksana itu artinya selalu menggunakan akal budi, cermat dan teliti bila menghadapi masalah dan kesulitan, ya. Termasuk nih kita sekarang dalam PJJ. Kadang kita kalau misalkan kita tidak ada kuota atau handphone kita bermasalah, kita pasti menyalahkan satu orang tua atau menyalahkan diri sendiri. Tapi Tuhan memberikan kita akal. Bagaimana caranya biar kita bisa menggunakan handphone dan bisa memiliki kuota, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Kita misalkan kita tidak mempunyai kuota, atau misalkan kita tidak mempunyai handphone, kita pinjam dulu. Apa dari kakak kita atau apa dari handphone mama kita pinjam dulu sebentar. Nah, pokoknya pasti ada selalu jalan keluar, ya. Jadi kita harus menggunakan akal dan menggunakan pikiran kita supaya kita menjadi orang yang bijaksana, ya. Termasuk, nah ini tugas-tugas, ya. Ini Ibu alami sendiri nih. Udah hampir 2,5 bulan kita melakukan PJJ.
Tapi hampir 80% kalian anak-anak ibu SMP Tugu banyak yang tidak mengumpulkan tugas. Nah, apa kendalanya? Kalau ditanya kendalanya apa? Kuota. Kendalanya apa? Handphone saya dibawa mama. Kendalanya apa? Handphone saya rusak. Nah, di sini kita diberikan atau dituntun Tuhan untuk menggunakan akal pikiran kita, ya. Kita juga bisa meminjam sebentar. Mak, ini tolong jangan dibawa dulu handphone ini. Ini saya pakai dulu untuk belajar. Atau mungkin itu penting banget untuk dibawa mama ke tempat kerjaan atau bapak. Malamnya kan kita bisa mengerjakan kembali tugas-tugas. Tapi kenyataannya tidak. Kalau tidak diselesaikan hari ini, besoknya juga tidak diselesaikan. Bahkan sampai sekarang banyak yang tidak mengumpulkan tugas, ya. Dan saya berharap setelah kalian mendengarkan firman Tuhan ini, kalian semakin bijaksana dan semakin mempunyai hikmat yang dari Tuhan, dan kalian bisa mengerjakan segala tanggung jawab kalian yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kepada kalian. Supaya apa? Supaya nanti kalian mendapatkan nilai sesuai yang kalian inginkan atau yang kalian harapkan. Kalau misalkan kalian tidak mengumpulkan tugas, maka bagaimana cara Bapak Ibu Guru untuk memberikan nilai kepada kita atau kepada kalian? Ya, tolong dipikirkan dengan baik-baik ya. Jadi tolong pahami, Mazmur 90 ayat yang ke-12 ini menggunakan hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan Yesus memberikan kita akal dan pikiran. Maka dari situ, bagaimana caranya kita menggunakan akal dan pikiran kita supaya kita bisa lancar dengan menggunakan PJJ ini. Kalau misalkan tidak ada handphone orang tua, tidak ada kuota, silakan hubungi di guru, Bapak Ibu Guru. Atau silakan hubungin pihak sekolah. Di sekolah kan pasti ada orang. Kalau memang benar-benar tidak mempunyai kuota dan tidak mempunyai handphone, silakan datang ke sekolah untuk belajar, ya. Tapi dengan syarat hubungin dulu gurunya, ya. Hubungin dulu gurunya, karena nggak mungkin kalian semua tidak mempunyai handphone, atau kalian semua tidak mempunyai kuota, atau kalian semua handphonenya rusak. Pastikan itu 1-2 orang saja. Makanya hubungin gurunya, kalian datang aja ke sekolah untuk belajar. Kalau memang benar-benar darurat ya. Oke? Nah, kemudian di sini tanda remaja yang bijaksana. Ada tanda-tanda remaja yang bijaksana. Apa ciri-ciri remaja yang bijaksana? Nah, ciri-ciri remaja yang bijaksana, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Nah, ibarat kata sebuah apel emas, ya, di pinggan perak, tertulis dalam Amsal 25 ayat 11. Ya. Jadi di sini dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa menahan bibirnya berakal budi. Artinya, kita tidak usah banyak bicara tentang hal-hal yang tidak benar. Ya. Apa yang kita tahu memang benar, udah cukup itu. Jangan kita menambah-nambah. Ya, supaya apa? Supaya jangan menjadi masalah. Ya, jadi apa yang kita tahu itu saja yang kita sampaikan sama orang yang memang benar-benar tujuan pembicaraan kita ini sama dia. Ya. Kemudian berpikir sebelum bertindak. Ini ciri-ciri orang yang bijaksana. Berpikir sebelum bertindak. Ya. Sesal kemudian tiada gunanya, atau pikir-pikir dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak ada guna. Artinya apa? Hendaklah berpikir masak-masak sebelum bertindak atau mengambil suatu keputusan. Orang yang bijak adalah orang yang berpikir, orang yang benar-benar udah benar kepastiannya. Itu adalah orang yang bijak, ya. Jadi harus benar-benar dipikirkan. Nah, kemudian mempergunakan waktu dengan baik. Nah, di sini mempergunakan waktu dengan baik. Kalian selaku melakukan PJJ hari ini, tolong gunakan waktunya. Jangan menunda-nunda waktu untuk besok.
menunda-nunda waktu untuk nanti. Akhirnya semua tugas yang kalian kerjakan itu numpuk semua, satu pun nggak ada yang terselesaikan. Karena apa? Udah terlalu banyak kita menunda waktu. Makanya mulai saat ini, kalau Bapak Ibu guru memberikan tugas, tolong diselesaikan. Jangan sampai bertumpuk, jangan sampai banyak. Ada pelajaran IPA, ada pelajaran MTK, ada pelajaran bahasa Indonesia, dan kita ada berapa mata pelajaran, bayangin, 10 mata pelajaran. Semuanya satu pun gak ada kamu kerjakan, maka nanti kamu akan kesusahan sendiri, ya. Maka dari situ kamu jangan menunda-nunda pekerjaan kamu. Supaya apa? Supaya kamu menjadi orang yang bijaksana dan yang berhikmat seperti yang dibilang oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, kemudian tidak egois. Artinya tidak egois apa? Bodoh amatan gitu tentang tugas. Udah deh, toh juga nanti saya naik. Nah, ini ya. Artinya egonya itu terlalu ditonjolkan gitu, ya. Jadi Ibu berharap mudah-mudahan cukup yang 2,5 bulan kemarin seperti itu. Mulai saat ini kalian harus belajar dengan benar, ya. Kemudian merespon masalah dengan tepat, ya. Artinya apa? Ya, setiap permasalahan kita atau setiap masalah yang kita hadapi, ya cepat-cepat kita selesaikan. Jangan seperti salah satu dari murid membuat masalah, dipanggil ke sekolah, tidak datang, akhirnya permasalahan itu tidak terselesaikan gitu, ya. Dan intinya dari sini semuanya, Ibu tidak bisa panjang lebar untuk menjelaskan terlalu banyak. Nah, jadi satu yang kita ingat, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan agar apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan dapat tercapai dan kita bisa menjadi orang yang bijaksana, mempunyai hikmat dari Tuhan. Kita harus tetap berdoa. Jangan pernah lupa untuk berdoa. Terima kasih. Shalom. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus, hingga kami bisa merasakan napas kehidupan hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya buatlah itu menjadi berakar dan bertumbuh dalam hidup kami. Dan jangan buat kami hanya pendengar saja, tetapi buatlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa khususnya SMP Tubuh Bakti. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati, mulai dari kepala sekolah, guru-guru, serta anak-anak kami. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati, memberikan kesehatan kepada kami semuanya, agar kami bisa melaksanakan kegiatan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa terutama buat peserta didik kami. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati mereka, memberikan kesehatan, memberikan panjang umur, dan memberikan kepintaran kepada mereka, agar apa yang mereka cita-citakan kiranya nantinya bisa mereka capai sesuai dengan impian mereka masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa buat orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pekerjaan mereka dan memberkati segala aktivitas mereka. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang selalu memberikan rezeki kepada mereka, agar mereka dapat menyekolahkan dan membiayai anak-anaknya sesuai yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus, kami juga orang yang berdosa, kiranya Tuhan Yesus selalu mengampuni dan selalu menghapus segala dosa-dosa kami. Hanya dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Itu artinya kita sudah sampai di akhir ibadah kita.
Untuk mengakhiri ibadah kita, aku mau ajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian dari PKJ 138, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang kuperlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas. Jadi, ibadah rutin tiap Jumat kita pada hari ini telah selesai. Dan minggu depan kita akan masih tetap mengadakan ibadah secara online. Dan untuk kita semua tetap jaga kesehatan ya. Rajin cuci tangan, jaga gizi dan kondisi. Semoga pandemi ini cepat selesai. Oke, sampai jumpa.